Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa online Alliance Satelit. Tidak terasa kita sudah masuk di awal Agustus. Agustus mengingatkan kepada kita akan kemerdekaan. Kemerdekaan RI dan kemerdekaan dari rohani, yaitu kita bebas dari dosa. Karena Kristus sudah menebus kita. Kita jadi anak-anak Tuhan, hidup kita makin diubahkan. Mari kita menaikkan nyanyian Aku Berubah. Sungguh indah lagu yang kami nyanyikan di hadirat-Mu ya Allah, karena Engkau sudah mengubah hidup kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berubah. Biarlah perubahan kami makin serupa dengan Kristus sehingga hidup kami makin mencari kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bapak, kami doakan untuk persekutuan online ini ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi pujian, sharing, dan renungan serta pokok doa yang kami lakukan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, baik yang dilakukan di rumah, dimanapun mereka berada, supaya makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau berbicara mengenai perubahan, kita kepingin dengar bagaimana perubahan seorang anak Tuhan, walaupun dulu pernah aktif, pernah melayani, bagaimana Tuhan mencari dia kembali. Kita tengah-tengah kita hadir, yaitu seorang yang tidak asing, keluarga besar, yaitu namanya Bambang. Halo Bambang. Halo. Apa kabar? Baik. Kenalkan dirimu. Oke, terima kasih. Saya Bambang, atau boleh dibilang Abing. Saya bersyukur kepada Tuhan dengan muka saya yang pas-pasan gini, dengan full press body ya, benar-benar press ya body saya. Saya dapat seorang wanita yang cantik dan menawan sebagai istri, namanya Sylvia Pangestu, tapi di gereja dia lebih dikenal dengan nama Fen. Puji Tuhan juga, selain menikah saya masih dikaruniai satu orang anak, namanya Edward, usianya sekarang 13 tahun. Itu sekilas tentang saya. Terus kapan ke gereja dan bagaimana pelayanannya? Oh ya, jadi pertama kali saya ke gereja ya di Alliance Pregolan Bunder ya, waktu itu Alliance Satelit belum ada. Itu kira-kira kalau tidak salah sekitar 3 SMP, sekitar tahun 1989. Saat itu Evangelis Lydia atau Cik Liyin. Tidak lama setelah saya bergereja di sana, saya terlibat aktif di beberapa kegiatan ya, entah itu kegiatan olahraga, kegiatan kepengurusan, pelayan dan lain-lain. Dan saya juga sempat jadi pengurus di beberapa periode di Alliance saat remaja, betul. Puji Tuhan. Terus? Tetapi setelah bertahun-tahun saya di gereja, saya melayani, itu lama-lama itu gitu kan, saya itu kayak kosong gitu ya, saya jenuh, saya bosan gitu ya. Jadi waktu saya ditawari jadi pengurus lagi, waktu itu saya tolak itu.
saya begitu sombongnya, saya merasa bahwa toh selama ini saya juga melayani gitu, sudah melayani banyak. Ngapain? Ya gantianlah orang lain yang melayani, saya mau duduk diam mendengarkan. Itu kesombongan saya waktu itu gitu. Itu yang membuat saya jatuh pertama kali. Saya jadi sombong. Saya merasa bahwa bisa melayani itu karena murni kemampuan yang saya miliki. Tapi saya lupa bahwa di saat saya bisa melayani itu seharusnya karena Tuhan yang izinkan saya untuk melayani Dia. Singkat cerita, setelah saya menikah, saya semakin lama meninggalkan gereja dan meninggalkan Tuhan. Di saat yang seperti itu, hidup saya itu jadi serampangan gitu ya. Saya jatuh di dalam dosa, saya jatuh di dalam pornografi, saya menyukai hal-hal yang sifatnya duniawi. Semua yang hal-hal duniawi itu yang seharusnya saya bisa tahu bahwa itu salah gitu ya. Tetapi saya tidak kuasa untuk menolak itu. Saya merasa bahwa banyak excuse yang membuat hal-hal itu menjadi benar gitu di mata saya. Jadi kalau sekarang gitu ya ada orang cerita yang ngomong bahwa wah orang itu ngomongnya kayak Roh Kudus gitu ya, tapi tingkah lakunya kayak roh halus. Jujur kalau saya akui itu saya waktu itu. Saya begitu bobrok hidup saya. Jadi orang Kristen tapi dalamnya bukan. Ya begitulah. Terus kira-kira apa sih yang membuat Bambang kembali, bagaimana prosesnya terjadi? Ini sebenarnya kebetulan yang tapi saya rasa betul-betul anugerah Tuhan ya yang diberikan kepada saya. Saya dipertemukan dengan hamba Tuhan Elion yang waktu itu di retreat di Malang. Singkat cerita saya diajak untuk bergereja di Elion Satelit waktu itu. Nah, setelah saya waktu itu mencoba untuk berdiskusi dengan istri saya, ya Pak, kita kan sudah 13 tahun menghilang, saatnya yuk kita kembali ke gereja, karena tidak ada pilihan, maksudnya daripada kita loncat-loncat, kita ke Elion aja gitu. Nah di situ saya juga berpikir bahwa anak juga semakin dewasa, kalau anak ini tidak ke gereja nanti bagaimana. Singkat cerita juga, setelah saya ikut kebaktian beberapa kali, istri saya diajak Diana untuk bergabung di YCF. Lalu istri saya ajak saya, ya begitu seterusnya ya. Tapi karena hidup saya ini masih semaunya sendiri gitu ya, masih sangat egois, masih mudah marah, sehingga seringkali waktu saya ngomong banyak hal sama istri saya, berdiskusi atau apapun, karena kekakuan saya itu membuat istri saya itu harus menangis berkali-kali gitu ya. Waktu bertengkar pun kata-kata cerai itu kayak kacang goreng, diungkapkan berkali-kali, diumbar. Kalau enggak cocok cerai aja, enggak cocok cerai. Hal itu yang memaksa Fen akhirnya ditawari ME ya, Marriage Arrangement yang diadakan oleh Karis untuk ikut. Dia mengajak saya. Saya rasa ini juga Tuhan panggil saya melalui setelah saya ikut ME, Tuhan itu mulai menata hidup saya satu persatu. Jadi setelah ikut ME saya diajari bagaimana berkeluarga yang baik dan lain-lain. Terus saya kembali ke Elion. Di Elion juga ada bakso dan bakwan. Singkatan apa ya bakso?
bakso itu baca Alkitab kelar setahun only. Wah, sedap ya. Ya, jadi kita bersama-sama untuk membaca, menghabiskan satu Alkitab itu dalam 1 tahun gitu ya komitmennya. Terus Mbak Wan? Mbak Wan itu baca Alkitab kelar Mbak Wan walaupun agak nyandet-nyandet. Waduh, luar biasa. Bakso dan bakwan, ingat Ya, baik-baik. jadi Wah, keren ya. Enak kan, enak dimakan, enak dinikmati. Betul. Nah, dari bakso dan bakwan ini saya melatih diri untuk konsisten. Karena di sana setiap hari kita harus diwajibkan baca 2 pasal. Setelah bakso dan bakwan, saya melatih diri untuk konsisten. Saya ditawari Jo untuk ikut KTB. Di sana saya juga belajar Master Life, diajarkan bagaimana harus berdoa dan berdoa yang benar itu seperti apa sih gitu loh ya. Kita mendoakan orang lain, kita ada ucapan syukur dan lain-lain. Selain itu yang paling penting adalah membaca Alkitab. Nah, disinilah saya belajar sungguh-sungguh bahwa Alkitab itu firman Tuhan itu seperti cermin. Semakin saya baca, itu banyak hal itu yang semakin kayak saya itu ngaca gitu loh. Apa sih yang salah? Apa yang perlu saya koreksi? Dan di firman Tuhan itu dijelaskan banyak hal seperti itu. Itu yang membuat saya belajar untuk semakin saya baca gitu loh. Saya tahu bahwa Tuhan saya mau berubah. Saya akan melatih diri untuk ini. Saya mau komitmen untuk berserah kepada Tuhan. Terus apakah dengan melakukan semua hal itu hidupnya menjadi lebih baik? Jujur aja kalau dibilang lebih baik, sebenarnya lebih baik ya. Tetapi hidup saya itu masih kesannya kayak kacau gitu ya. Masalah itu rasanya semakin saya berusaha untuk membaca, berdoa, mengaplikasikan apa yang sudah saya baca gitu ya. Saya itu kayak orang aneh gitu loh ya di lingkungan saya gitu ya. Banyak hal itu tidak cocok, membuat saya itu bener tak saya ini, layak tak saya ini. Wong saya ini hidupnya juga serampangan gitu loh. Walaupun saya baca Alkitab, tapi hidupnya tidak cocok gitu loh. Tapi puji syukur pada saat saya waktu sempat down, sempat saya itu mau mundur, mengurangi untuk supaya tidak kesannya saya bersalah. Itu Tuhan kirim seseorang melalui grup KTB kita. Waktu kita sharing, itu dia ngomong gini. Kalau nunggu layak, kalau nunggu hidup kita benar, selamanya tidak mungkin, karena kita ini adalah orang berdosa. Kata-kata itu seperti melekat kuat di saya. Waktu saya dengar itu, ya betul. Kalau saya nunggu diri saya layak, saya nunggu diri saya ini bisa baik, ya tidak mungkin. Apa yang membuat saya ini bisa layak? Ya firman Tuhan. Ya saya harus berubah. Saya harus mau dituntun oleh Tuhan. Itu yang saya rasakan. Dari sini saya juga mau cerita sebuah kisah. Ini yang saya dapatkan waktu sempat membaca. Ada sebuah tebing yang begitu indah di Australia. Nama tebing tersebut itu The Gap. Tebing tersebut itu cukup fenomenal. Yang membuat fenomenal itu bukan hanya bahwa tebing tersebut itu indah pemandangan, tetapi tebing tersebut itu dijadikan salah satu tempat favorit untuk orang bunuh diri. Nah, di sana diceritakan bahwa setiap minggu itu selalu ada satu orang untuk bunuh diri di sana untuk loncat. Di dekat tebing tersebut ada seorang yang tinggal di situ, namanya Don Ritchie.
Itu setiap pagi dia buka jendela, dia melihat ke arah tebing, dan setiap dia melihat ada seseorang yang berdiri di sana, dia menghampiri orang tersebut dengan muka yang penuh senyum. Dia selalu menanyakan begini, apa yang bisa saya bantu? Lalu dia ajak orang itu, ayo kamu mampir ke rumah saya, ini rumah saya dekat. Di sana orang tersebut diajak ngomong, disuguhi minuman, lalu kopi atau teh. Mereka berbincang-bincang. Selama 45 tahun dia melakukan hal itu. Dan ajaib, karena orang tersebut, kehadiran orang tersebut, 45 tahun dia melakukan seperti itu terbukti 160 jiwa orang diselamatkan, tidak jadi loncat. Luar biasa ya. Ya. Nah, pada waktu saya membaca cerita ini, itu saya merasa gini. Saya bertanya gini, Tuhan, kamu itu sudah menyelamatkan saya. Saya membuang waktu demikian lama sejak saya kenal Tuhan. Apa yang sudah saya berikan, apalagi dengan COVID yang kayak begini gitu ya. Jadi saya merasa bahwa sewaktu-waktu saya pun juga pasti bisa dipanggil gitu. Mungkin malam ini, pada waktu saya dipanggil, waktu saya ditanya Tuhan, saya mau ngomong apa gitu loh. Wong hidup saya berantakan. Nah, itu yang membuat saya memacu diri saya untuk ya ini saatnya. Saya tidak bisa tunggu lagi. Ini saatnya saya harus berubah. Saya harus dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Ya saya rajin, saya memaksa diri untuk berdoa. Saya memaksa diri untuk membaca Alkitab. Walaupun saya tahu itu tidak mudah gitu loh. Ya, sangat luar biasa. Apakah ada hal yang disampaikan, dorongan buat teman-teman? Ya, saya kepingin mengajak semua teman-teman yang ada pada saat kita kesusahan gitu ya, jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena harapan kita satu-satunya adalah Dia gitu loh. Saya sudah merasakan, saya harap kita semua juga berpegang teguh, berdoa dan baca Alkitab. Itu sih. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Henry. Kami persilakan. Ya, bersyukur untuk kesaksian dari Saudara Bambang yang kita boleh dengarkan bersama-sama ya. Kita bersyukur Tuhan kita masih boleh memberikan kepada kita kesempatan yang kedua. Ya, karena bisa dikatakan ya jarang sekali di antara kita yang tidak pernah jatuh di dalam kehidupan Kristen kita. Ya, kita bersyukur untuk kesabaran Tuhan. Tapi biarlah kita tidak menyia-nyiakan jikalau Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Nah, Saudara, ya satu hal yang kita harus syukuri ya, Tuhan menyadari bahwa kita itu lemah. Ya, dan bagaimana di dalam Alkitab juga kita melihat Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang yang pernah jatuh, dan juga kita melihat bagaimana mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, salah satu contoh yang paling baik bagi saya itu adalah di dalam kehidupan Yohanes Markus. Ya, saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-13. Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah, Saudara, Yohanes yang tadi barusan kita baca itu adalah Yohanes Markus. Ya, salah seorang jemaat Kristen mula-mula yang rumah mamanya itu dipakai sebagai salah satu tempat ibadah dari jemaat Kristen mula-mula, termasuk para rasul berdoa di rumah mama daripada Yohanes Markus. Ya, sehingga di sini kita melihat ini salah seorang anak muda yang mempunyai semangat yang besar begitu ya, dari keluarga yang sangat berada. Ya, sehingga pada waktu kemudian Paulus dan Barnabas akan menjalankan perjalanan misi. Bagaimana di sana kita melihat Yohanes Markus menyertai mereka, tetapi sayangnya ya sampai di tengah-tengah ya perjalanan misi belum selesai. Tidak tahu kenapa, ya mungkin juga karena ternyata dia baru menyadari mungkin ya perjalanan misi itu cukup berat.
Ya, dia anak seorang yang sangat mampu ya, sehingga mungkin terkejut melihat situasi misi yang ada, bahayanya dan seterusnya, sehingga dia memutuskan untuk kemudian kembali ke Yerusalem. Ya, tetapi yang menarik adalah kita membaca pada waktu kemudian sekian tahun berikutnya, ketika Barnabas dan Paulus akan mengadakan perjalanan misi yang kedua. Ya, di sini ternyata Yohanes Markus ingin untuk kembali ikut. Ya, sehingga di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-15 ayatnya yang ke-37, ayat yang ke-36 saya akan mulai membacakan. Kisah Para Rasul 15 dikatakan di sana, beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Ya, sehingga Paulus mengajak Barnabas melihat jemaat yang mereka dirikan pada waktu perjalanan misi yang pertama. Ya, mereka mau mengadakan perjalanan misi yang kedua. Di ayat yang ke-37 dikatakan Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, yang tadi meninggalkan mereka. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ya, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas. Nah, saudara, ini satu cerita yang saya percaya sebagian besar kita sudah tahu ya, karena Yohanes Markus. Ya, akhirnya ya kerjasama Paulus dengan Barnabas itu berakhir. Ya, sehingga Barnabas ingin kembali mengajak Markus, tetapi Paulus mengatakan tidak baik ya untuk mengajak orang yang sudah meninggalkan mereka. Nah, kira-kira kalau saya berhenti sampai di sini ya, saudara lebih setuju yang mana? Ya, lebih pro Paulus atau lebih pro Barnabas ya? Karena masing-masing mempunyai pertimbangan yang saya percaya itu tidak ngawur. Begitu ya, Paulus mempunyai pertimbangan tidak baik karena ini bukan main-main. Ya, bukan cuma sekedar field trip. Begitu ya, ini perjalanan misi yang kita tidak tahu ke depan bagaimana, dan ini sudah terbukti meninggalkan. Ya, jadi bukan tidak ada pengalaman sebelumnya. Ya, sehingga tidak baik. Tetapi Barnabas kemudian bersikeras kita harus memberikan kesempatan yang kedua, begitu ya, kepada Markus, ya, sehingga mereka tidak bisa mempunyai pendapat yang sama, sehingga akhirnya memutuskan untuk berjalan sendiri-sendiri. Nah, saudara, kadang-kadang hal seperti ini bisa terjadi ya. Ya, ada pendapat yang berbeda, tapi yang penting di sini bagaimana dua-dua sudah dipikirkan secara masak. Sehingga kadang-kadang di dalam hal seperti ini ya hanya waktu ya yang bisa membuktikan siapa yang keputusannya lebih tepat. Dan kalau kita kembali kepada Alkitab, kita melihat ya pada akhirnya itu siapakah yang keputusannya lebih tepat. Nah, saudara, di dalam cerita ini, ya di dalam cerita Markus kita melihat ternyata ya bukan benar salah ya, karena Paulus mempunyai pendapat yang juga benar. Tetapi pada waktu kita melihat secara waktu, ternyata keputusan Barnabas itu yang lebih tepat. Ya, di sini kita bersyukur sekali bagaimana Markus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang kedua. Ya, sehingga kalau kita membaca di dalam bagian lain firman Tuhan, ya di sana kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-13. Petrus mengatakan apa? 1 Petrus 5:13, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus, anakku. Ya, ini Yohanes Markus yang ternyata di kemudian hari menjadi rekan pelayanan dari Petrus. Betul ya? Dan yang menarik di sini ternyata Paulus pun mengakui. Ya, di dalam Kolose pasal keempat ayat yang ke-10 Paulus mengatakan, salam kepada kamu dari Aristarkus temanku sepenjara dan dari Markus kemenakan Barnabas. Ternyata Markus itu keponaannya Barnabas. Ya, sehingga mungkin itu yang membuat Barnabas ngotot ya, ingin memberikan kesempatan yang kedua ya, karena ini keponaannya begitu ya. Tapi terlepas dari itu, Paulus juga mengakui Markus ternyata sungguh-sungguh berubah. Dan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-11, ini surat Paulus yang terakhir. Ya, Paulus mengatakan kepada Timotius, hanya Lukas yang tinggal dengan aku.
jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Ya, sehingga bersyukur sekali di sini kita melihat ya, seseorang yang bernama Markus, ya, seseorang yang sebelumnya tidak terbukti tahan uji, ya, meninggalkan Paulus dan Barnabas di tengah-tengah pelayanan yang belum selesai, tetapi ketika dia mendapatkan kesempatan yang kedua, ya, dia memakai kesempatan itu dengan baik, ya, dia menjadi berkat untuk Petrus, dia pelayanannya begitu penting untuk Paulus, dan bahkan ya, Tuhan memakai dia untuk menuliskan Injil yang hari ini kita kenal sebagai Injil Markus. Ya, sehingga bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan saudara? Apakah kita hari ini tetap melayani? Ya, ataukah hari ini kita sudah meninggalkan Tuhan? Begitu ya, seperti kesaksian dari saudara Bambang tadi. Saudara, ketika Tuhan memberikan kesempatan yang kedua, mari kita tidak menyia-nyiakan. Ya, mari kita seperti Markus. Ya, kita boleh melupakan apa yang sebelumnya. Begitu ya, yang lalu biarlah berlalu. Tapi mari kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai sesungguh-sungguh mungkin. Ya, sehingga dari seseorang yang tidak setia, kita boleh menjadi orang yang setia sampai kepada akhirnya. Tuhan memberkati setiap kita. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita naikkan doa syafaat. Mari yang pertama kita berdoa, menyerahkan untuk pergumulan kita masing-masing, pergumulan iman kita di tengah-tengah COVID ini, supaya iman tetap teguh kepada Tuhan, tidak goyah, dan pengenalan akan Tuhan makin dikuatkan. Mari kita membuka suara berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, Tuhan, kami bersyukur menyerahkan untuk pergumulan diri kami masing-masing. Mungkin ada teman-teman kami yang sedang bergumul akan iman, akan apa yang telah terjadi, biarlah mereka sungguh-sungguh boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan doakan untuk pengenalan mereka terhadap Tuhan, supaya mereka makin dikuatkan, Tuhan makin pulihkan, Tuhan makin menyertai. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing, supaya Tuhan pimpin dan sertai. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Yang kedua, minta Pendeta Henry doakan untuk Bambang bersama Fen serta anaknya Edward, supaya Tuhan pimpin mereka untuk terus dekat dengan Tuhan, iman bertumbuh, hidup boleh memuliakan Tuhan, dan makin boleh dipakai oleh Tuhan. Dalam kerajaan surga, bersyukur sekali lagi hari ini kami boleh mendengar kesaksian dari anakmu ya Tuhan, Bambang yang Tuhan boleh memberikan kesempatan kedua kepada dia untuk boleh kembali kepada Tuhan. Kami juga bersyukur semua pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya hingga pada hari ini. Tuhan melihat kerinduannya untuk boleh memakai waktu yang ada, boleh melayani Tuhan, menjadi berkat. Akhirnya Tuhan yang boleh memimpin dia, menunjukkan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan, dan memberikan juga dia kesanggupan untuk boleh melakukan hingga pada akhirnya. Kami juga bersyukur untuk Fen yang juga boleh menjadi istri, menjadi penolong yang sepadan. Kami berdoa Tuhan boleh pakai dia juga boleh mendukung Bambang ya Tuhan, sehingga satu keluarga yang boleh memuliakan nama Tuhan. Biar mereka boleh menjadi keluarga yang berbeda, mereka boleh menjadi keluarga yang saling melengkapi. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ed ke dalam tangan-Mu, yang bersyukur 13 tahun ya Tuhan Kau sudah boleh memelihara dia. Kami menyerahkan untuk setiap hari ke depan, untuk masa depannya. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin anak ini ya Tuhan, sehingga pada waktunya sungguh-sungguh dia boleh menjadi orang Kristen yang dewasa, yang boleh memuliakan nama Tuhan, membukakan hati orang tuanya, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, menyerahkan untuk keluarga Bambang ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita doakan untuk gereja kita. Kita berdoa yang pertama untuk YCF, keluarga-keluarga muda maupun keluarga-keluarga yang senior, untuk Mesbah keluarga, untuk KTB, supaya mereka terus makin bertumbuh, makin dekat dengan Tuhan, sehingga menjadi keluarga-keluarga yang bersaksi dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita doakan untuk YCF di gereja kita. Bapa dalam surga, Tuhan, kami sehati berdoa menyerahkan untuk YCF yang ada di gereja. Kami doakan untuk keluarga-keluarga muda maupun keluarga-keluarga senior dalam Mesbah keluarga, dalam KTB, baik dalam program Bakso dan Bakwan, supaya mereka sungguh-sungguh boleh menjalankan baca Alkitab dengan komitmen dan sungguh boleh meninggikan nama Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk Joe dan Diana, mereka begitu komitmen untuk boleh membimbing YCF ini. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya doakan untuk SBS yang dimulai bulan Agustus pada setiap Senin selama 5 kali
Kita doakan untuk Pendeta Henry yang mengajar, dan doakan untuk seluruh Jemaat Elion Satelit maupun semua anak-anak Tuhan yang ingin ikut bergabung untuk mendengar akan SBS ini, supaya iman boleh bertumbuh mengenai Paulus dalam perjalanan dan kehidupan Rasul Paulus ini. Mari kita buka suara, kita doakan hal ini. Bapa dalam surga, Tuhan, kami doakan untuk SBS yang akan mulai pada bulan Agustus ini, mulai Senin pertama sampai 5 kali. Tuhan pimpin sertai supaya sungguh-sungguh boleh berjalan dengan baik. Doakan untuk Pendeta Henry yang akan mengajar, doakan untuk setiap Jemaat Elion Satelit maupun anak-anak Tuhan yang lain boleh ikut dalam hal ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Doakan juga untuk persiapan ibadah onsite yang akan dimulai. Tuhan pimpin sertai supaya semua simulasi ini boleh berjalan dengan baik. Percobaan yang akan dilakukan, kiranya Tuhan yang memimpin, akan 20 pasang yang akan ikut supaya sungguh-sungguh ibadah onsite ini boleh dimulai kembali. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami doakan untuk ibadah onsite yang akan dimulai, supaya Tuhan pimpin dan sertai. Tuhan juga akan tolong yang akan menyertai. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus kami berdoa, amin. Terakhir, doakan untuk bangsa dan negara. Kita doakan untuk pemerintah boleh bekerja sama untuk tim uji klinis untuk vaksin pada tahap ketiga ini, supaya boleh dilaksanakan dengan baik, sehingga pada tahun depan boleh melakukan akan pembuatan vaksin untuk COVID-19 ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah yang bekerja sama dengan tim medis dalam uji klinis untuk vaksin pada tahap yang ketiga yang akan dilakukan, supaya sungguh-sungguh semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, Tuhan yang sertai. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam Yesus. Bapa, inilah doa yang kami panjatkan, kiranya Tuhan menjawab doa ini sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai hingga pada hari ini. Persekutuan doa kita sudah boleh selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan, saudara boleh mengontak nomor yang tertera. Dan saya ingin mendorong kita, marilah kita saling mendoakan. Khususnya berkenaan dengan dampak corona seperti ini, mari kita boleh lebih lagi saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Pada rancangan